warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uli Wahyuni SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah leksikologi dan teman-teman yang terkasih. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas Kamus Bahasa Daerah Tanjung Jabung Barat. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Dian Novitasari S dengan NIM 18008888201010. Nah, di sini saya akan membahas sedikit contoh bahasa daerah Tanjung Barat beserta makna bahasa daerah tersebut. Nah, yang saya akan bahas yaitu huruf A sampai huruf C. Huruf A yaitu yang pertama kata ade. Nah, ade di sini diartikan atau memiliki makna kata ada, hadir, atau telah bersedia. Kemudian selanjutnya kata ape. Nah, kata apa di sini memiliki makna kata apa, kata tanya. Kemudian selanjutnya kata apalah. Nah, apalah di sini berartikan atau memiliki makna kata apalah. Lalu selanjutnya saya akan membahas kata yang berawalan huruf B. Nah, huruf B kata yang pertama yaitu kata bahaya yang berarti memiliki makna bahaya yang mendatangkan kecelakaan. Kemudian selanjutnya baik atau memiliki makna baik, tidak jahat, elok atau teratur. Kemudian selanjutnya bahagia. Nah, kata bahagia ini memiliki makna bahagia atau keadaan, perasaan senang dan tentram. Lalu selanjutnya saya akan membahas kata yang berawalan huruf C. Nah, huruf C yang pertama yaitu capek. Capek yang berartikan lelah, penat, letih, payah atau tidak bertenaga. Kemudian kata yang kedua yaitu cahaya. Nah, cahaya di sini diartikan sebagai cahaya, sinar atau terang, kilau gemerlap. Kemudian kata yang ketiga yaitu cakap atau diartikan atau dan memiliki makna kata bicara. Selanjutnya saya yang bernama Nike Nurjayanti dengan NIM 18088201014 akan memberikan sedikit contoh dalam bahasa Tanjung Jabung Barat dengan huruf awalan D, E, F, dan G. Langsung saja huruf pertama yaitu D. Contoh katanya yaitu di mana. Artinya untuk menanyakan letak atau keberadaan seseorang. Huruf selanjutnya huruf E, contohnya emis yang artinya meminta-minta sedekah dengan penuh harapan terhadap seseorang yang ditemuinya. Huruf F, contohnya fobia, yaitu perasaan takut terhadap sesuatu tanpa sebab tertentu. Selanjutnya G, contoh katanya yaitu gebuk, yaitu memukul sesuatu atau memberi pukulan terhadap seseorang. Selanjutnya gila, yaitu kondisi mental seseorang atau yang mempunyai penyakit jiwa. Selanjutnya saya Maya Angelina dengan NIM 1800888201032. Baiklah, saya di sini akan memberikan beberapa contoh kata dalam bahasa Tanjung Jabung Barat dengan huruf awalan H, I, J, dan K. Langsung saja yang pertama, saya akan menjelaskan huruf awalan H
dalam bahasa Tanjung Jabung Barat, dikenal dengan kata habok. Habok biasanya diartikan sebagai sisa dari gesekan kayu atau serbuk kayu. Kata yang kedua, handuk. Biasanya masyarakat Tanjung Jabung Barat mengartikannya sebagai kain tebal digunakan untuk mengelap badan setelah mandi. Kata yang ketiga yaitu hitung. Biasanya diartikan sebagai menentukan jumlah atau menghitung. Huruf yang kedua yaitu I dengan kata ibat. Biasanya orang Tanjung Jabung Barat mengartikannya sebagai bungkusan nasi yang menggunakan daun pisang sebagai bungkusannya. Kata yang kedua yaitu ilo yang diartikan sebagai cantik, indah, dan mempesona. Kata yang ketiga yaitu induk. Biasanya masyarakat Tanjung Jabung Barat mengartikannya sebagai ibu atau sebutan untuk seorang ibu. Huruf yang ketiga yaitu J, diawali dengan kata jangat. Biasanya diartikan sebagai bagian dari badan yang disebut dengan kulit. Kata yang kedua yaitu jantan. Biasanya masyarakat Tanjung Jabung Barat mengartikannya sebagai jenis kelamin laki-laki atau sebutan untuk orang yang berkelamin laki-laki. Kata yang ketiga yaitu jauhan. Biasanya diartikan sebagai kata untuk mengungkapkan jangan dekati lagi. Huruf yang keempat yaitu K, diawali dengan kata kembung. Biasanya masyarakat Tanjung Jabung Barat mengartikannya sebagai masuk angin. Kata yang kedua yaitu keduk. Biasanya diartikan sebagai perasaan kesal, jengkel, atau pernyataan seperti ya ampun. Kata yang ketiga yaitu kantap. Biasanya diartikan sebagai sesuai, kuat, tidak bergeser lagi, atau sangat rapat. Selanjutnya, saya Windawati dengan NIM 180088201007. Di sini saya akan menjelaskan bahasa Tanjung Jabung Barat dengan awalan huruf L. Langsung saja, contoh yang pertama dengan kata luke yang diartikan sebagai kerusakan anatomi, keadaan jaringan karena kekerasan pada kulit manusia. Selanjutnya, kata lame yang diartikan berhubungan tentang waktu yang diperpanjang. Adapun contoh yang ketiga yaitu lupa yang diartikan sebagai suatu proses yang tidak dapat menghasilkan respon kita dalam suatu ingatan yang sehat. Huruf yang kedua yaitu M. Contoh yang pertama dengan kata melepuh yang diartikan kulit atau bagian tubuh yang terkena benda panas. Adapun contoh yang kedua, kata atau bahasa sapaan dalam keluarga yaitu meksu yang diartikan sapaan untuk kakak yang lebih muda. Contoh yang ketiga, kata miang
yang diartikan dalam bahasa Tanjung Jabung Barat yaitu alergi terhadap bambu yang menyebabkan rasa gatal-gatal pada kulit. Huruf yang ketiga adalah huruf N. Contoh yang pertama, ngunyah, yang diartikan proses kontak antara makanan dengan air liur yang ada di mulut. Contoh yang kedua dengan kata numpang, yang diartikan meminjam sesuatu barang kepada seseorang. Adapun huruf yang terakhir yaitu huruf O. Huruf O ini di dalam bahasa Tanjung Jabung Barat sangat jarang digunakan. Di sini saya akan memberikan hanya satu contoh, yaitu ongo, yang diartikan lambat dalam mengerti atau melakukan sesuatu. Selanjutnya saya Ardina dengan NIM 1880888201001. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit contoh kata dalam bahasa Tanjung Jabung Barat dengan huruf awalan P, Q, R, dan S. Langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan huruf awalan P. Dalam bahasa Tanjung Jabung Barat dikenal kata peluk. Nah, kata peluk ini digunakan apabila seseorang ingin meminta untuk dirangkul atau disayang. Kemudian ada kata perahu. Nah, sedangkan kata perahu ini digunakan apabila seseorang ingin mengendarai kendaraan transportasi air. Bentuk dari perahu ini kecil dari pompong atau ketek. Selanjutnya ada kata pales. Nah, kata ini sering digunakan apabila seseorang merasa jijik pada sesuatu, seperti jijik kepada hewan yaitu kecoa. Maka terkadang orang Tanjung Jabung Barat mengatakan pales. Kemudian ada kata pelekit. Nah, kata pelekit di sini orang Tanjung Jabung Barat memakai kata pelekit ini apabila mereka ingin mengatakan pada seseorang yang memiliki sifat pelit. Maka bahasa Tanjung Jabung Baratnya yaitu pelekit. Selanjutnya huruf awalan Q. Nah, dalam bahasa Tanjung Jabung Barat huruf Q ini jarang sekali digunakan, hanya digunakan pada kata Quran, yaitu Quran di sini diartikan sebagai kitab suci umat Islam, yaitu pedoman umat Islam. Selanjutnya huruf awalan R. Contoh kata huruf awalan R pada bahasa Tanjung Jabung Barat yaitu kata rase. Nah, kata rase ini diartikan sebagai tanggapan indera terhadap rangsangan saraf. Kemudian, orang Tanjung Jabung Barat juga mengenal kata rasau. Nah, kata rasau ini diambil dari nama kecamatan yang ada di Tanjung Jabung Timur, yaitu Rantau Rasau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan huruf awalan S. Dalam bahasa Tanjung Jabung Barat dikenal kata same. Nah, kata same di sini diartikan sebagai tidak adanya perbedaan. Kata ini digunakan apabila seseorang melihat suatu benda yaitu terlihat sama, yaitu tidak adanya perbedaan.
Selanjutnya, saya Robiatul Hasanah dengan NIM 1800888201037. Saya akan menjelaskan huruf T, U, dan V dalam bahasa daerah Tanjab Barat. Pada huruf T, 1. Pada kata tajunte, yaitu sesuatu yang tergantung. 2. Pada kata tampil, yaitu menampil ke depan atau menampakkan diri. Pada huruf U, 1. Pada kata umpama, yaitu sesuatu yang menjadi persamaan atau perbandingan. 2. Pada kata upaya, yaitu usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu maksud. Pada huruf V, 1. Pada kata venue, yaitu distrik, tempat mengambil keputusan suatu perkara. 2. Pada kata vestibula, yaitu ruang kecil, pintu sambungan antara dua gerbong yang tertutup. Selanjutnya, saya Yulisa dengan NIM 18008888201041. Di sini saya akan menjelaskan bahasa Tanjung Jabung Barat dengan awalan huruf W. Langsung saja contoh yang pertama dengan kata wangal yang diartikan dasar nakal anak ini. Contoh yang kedua dengan kata waham yang diartikan salah sangka kamu itu. Contoh yang ketiga dengan kata wangsul yang diartikan muncul. Huruf yang kedua yaitu huruf X. Huruf X ini di dalam bahasa Tanjung Jabung Barat tidak ada yang menggunakannya. Huruf ketiga yaitu huruf Y. Contoh yang pertama dengan kata yolah yang diartikan mengiyakan sesuatu kepada lawan bicara. Contoh yang kedua dengan kata yatu yang diartikan begitu. Huruf yang terakhir yaitu huruf Z. Contohnya dengan kata zona yang diartikan tempat untuk menaruh.